Fungsi overload pada kompresor atau pada AC yaitu untuk proteksi atau sikring pengaman pada kompresor jika terjadi arus listrik yang berlebihan atau panas yang berlebihan pada kompresor, ya, sehingga tidak merusak langsung pada bagian kompresor. Nah, kita panaskan. Atau tidak mau mati sama sekali, ada jika platnya itu sudah berkarat atau tidak mau memutus arus, ya, jadi kompresor nggak mau mati terus hidup, ada, namun jarang terjadi. Ya, yang sering terjadi yaitu overload putus dan lemah, ya, lemah pun agak sedikit jarang, ya, tapi ada kejadian dan lumayan cukup sering. Overload lemah tapi dalam kondisi pengukuran baik, ya, biasanya dicirikan dengan kompresor yang sering mati hidup, ya, tapi sebelumnya kita sudah pastikan bahwa kompresor itu ampernya bagus, ya, kita ukur menggunakan tang ampere, terus posisi kapasitor juga bagus, ya, semuanya normal. Nah, barulah kita bisa memutuskan bahwa overload pada kompresor tersebut sudah mulai cukup lama jangka waktu matinya kompresor. Oke, dia sudah ada suara lalu kembali lagi ke posisi semula, maka akan terhubung kembali. Nah, sekarang kita lihat menggunakan pengukuran menggunakan avometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Ari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang overload pada AC atau sikring, ya, biasa disebut juga. Nah, overload ini digunakan biasanya untuk AC split, ya, AC rumahan. Posisi overload pada AC, ya, bertempat pada kompresor atau bodi kompresor di bagian atas, ya, menempel pada bodi kompresor. Nah, overload ditentukan berdasarkan ukuran PK-nya juga, ya, dimulai dari 1,5 PK, 3/4, 1 PK, ya, sampai paling tingginya ukurannya. Fungsi overload pada kompresor atau pada AC yaitu untuk proteksi atau sikring pengaman pada kompresor jika terjadi arus listrik yang berlebihan atau panas yang berlebihan pada kompresor, ya, sehingga tidak merusak langsung pada bagian kompresor. Nah, overload juga tergolong dalam part komponen kelistrikan pada AC, ya. Contoh-contoh kerusakan pada overload, ya, biasanya dicirikan dengan matinya kompresor, tidak mau hidup lagi, lalu mati hidup. Biasanya kalau yang mati hidup itu contoh overload yang sudah mulai lemah, ya, atau tidak mau mati sama sekali, ada jika platnya itu sudah berkarat atau tidak mau memutus arus, ya, jadi kompresor nggak mau mati terus hidup, ada, namun jarang terjadi. Ya, yang sering terjadi yaitu overload putus dan lemah, ya, lemah pun agak sedikit jarang, ya, tapi ada kejadian dan lumayan cukup sering. Oke, kita lihat bagian dalam kompresor, yaitu berupa seperti plat yang jika dilihat secara fisiknya berbentuk cembung. Nanti jika terkena suhu panas pada kompresor,
ya. Jika dia mendeteksi suhu panas dan sudah melebihi dari batasnya, maka dia akan membuka atau berubah posisinya, yang tadinya cembung menjadi cekung sehingga memutus arus pada kompresor. Oke. Yang pertama kita contohkan dulu untuk cara putusnya dia, cara memutus arusnya pada plat tersebut, ya. Kita contoh dengan menggunakan korek. Nah, kita panaskan. Oke, dia memutus, lalu akan kembali lagi jika suhu sudah mulai dingin. Kita perhatikan. Ini agak sedikit lama soalnya ukurannya itu 1 PK, agak lumayan, cukup lama jangka waktu matinya kompresor. Oke. Dia sudah ada suara, lalu kembali lagi ke posisi semula, maka akan terhubung kembali. Nah, sekarang kita lihat menggunakan pengukuran, menggunakan avometer, oke, untuk mengetahui baik atau tidaknya overload ini. Dalam kondisi terhubung seperti ini, ya, jika menggunakan avometer diukur pada kaki yang terpisah, maka jarum pada avometer akan bergerak ke arah 0, ya. Bisa juga kita menggunakan buzzer pada avometer, ya, maka akan terdengar suara bip. Oke, itu yang artinya terhubung. Jika terputus, seperti tadi, oke, langsung kita ukur, maka dia tidak akan terdengar suara bip atau tidak akan terhubung kakinya, kecuali dia sudah kembali lagi ke posisi semula atau dia sudah terhubung kembali. Oke, kita perhatikan pada saat dia kembali ke posisi semula atau terhubung, maka otomatis akan bergerak kembali jarum. Oke, itu untuk penjelasan terhubung atau tidaknya. Nah, untuk jika misalkan ada pertanyaan, mungkin overload lemah tapi dalam kondisi pengukuran baik, ya, biasanya dicirikan dengan kompresor yang sering mati hidup, ya. Tapi sebelumnya kita sudah pastikan bahwa kompresor itu ampernya bagus, ya, kita ukur menggunakan tang ampere. Terus posisi kapasitor juga bagus, ya, semuanya normal. Nah, barulah kita bisa memutuskan bahwa overload pada kompresor tersebut sudah mulai lemah, ya. Biasanya dicirikan jika kita bongkar seperti ini, pada covernya plat bagian dalam pada overload itu sudah mulai karat atau sudah ada yang pecah, ya, itu ciri-ciri overload yang sudah mulai lemah. Oke, sekian untuk sedikit penjelasan pada overload AC, ya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan, ya. Boleh bertanya melalui komen
Ya, jika suka dengan video ini, silahkan bantu like, share, komen, dan subscribe-nya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Saya Ari, salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.